Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Martin Valin Wijaksana dari Teknik Pertambangan 2017 dengan NIM 03021381722098. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode gravitasi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah geofisika. Yang pertama adalah pengertian metode gravitasi. Metode gravitasi adalah metode survei geofisika yang mengukur densitas batuan bawah permukaan bumi. Besar distribusi rapat massa atau densitas di dalam bumi menyebabkan percepatan gravitasi yang diukur di permukaan bumi bervariasi terhadap posisi. Oleh karena itu, pengukuran percepatan gravitasi sebagai fungsi posisi dapat digunakan untuk memperkirakan variasi rapat massa bawah permukaan. Yang kedua adalah hukum gravitasi. Newton menjelaskan mengenai hukum gravitasi, yaitu setiap planet ditarik menuju matahari oleh sebuah gaya yang berbanding lurus dengan massa matahari. Massa planet dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak terhadap matahari. Bisa dilihat di sini rumusnya, F sama dengan min G M1 M2 R per R kuadrat. Berikut adalah prinsip hukum gravitasi. Percepatan jatuhnya bola lebih cepat di tengah. Ini berarti terdapat perbedaan percepatan gravitasi di tiap posisi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan densitas permukaan. Ini adalah perbedaan densitas material, bisa dilihat di sini. Air adalah 0, water atau 1, sedimen 1,7 sampai 2,3, sandstone 2 sampai 2,6, shell 2 sampai 2,7, limestone 2,5 sampai 2,8, granit 2,5 sampai 2,8, basalt 2,7 sampai 3,1 dan batu metamorf 2,6 sampai 3. Berikut adalah alat untuk mengukur metode gravitasi, yaitu adalah gravimeter. Dalam pelaksanaannya, metode gravitasi memerlukan instrumen yang disebut gravimeter. Gravimeter sederhana yang pertama diciptakan pertama kali oleh Venning Mesnes van Bommelen berupa pendulum untuk mengukur variasi di Laut Cina Selatan. Lalu Lacoste menemukan gravimeter. Temuan Lacoste terus dikembangkan hingga kini. Bisa dilihat di sini gambar dari gravimeter Lacoste dan gravimeter masa kini. Berikut adalah prinsip kerjanya. Berdasarkan perbedaan densitas terdapat dua anomali yang terlihat, yaitu adalah anomali gravitasi positif akibat massa dengan densitas besar dan anomali gravitasi negatif akibat massa dengan densitas kecil. Anomali itu ada anomali Boger. Anomali Boger ini dibagi dua, yaitu adalah anomali regional dan anomali residual. Anomali Boger merupakan perbedaan harga gravitasi bumi sebenarnya atau gravitasi pengamatan di lapangan dengan harga gravitasi model bumi homogen teoritis di suatu datum referensi tertentu. Untuk menghitung harga anomali Boger diperlukan informasi rapat massa lapisan-lapisan di bawah permukaan di atas daun referensi. Informasi rapat massa dapat dihasilkan dari pengukuran langsung di lapangan dengan berbagai metode, yaitu seperti metode sampel. Bisa dilihat di sini gambarnya adalah anomali Boger. Yang selanjutnya adalah eksplorasi minyak bumi. Minyak bumi dan gas bumi terdapat pada jebakan atau entrapment geologis, struktur geologis kulit bumi yang tidak teratur bentuknya akibat pergerakan dari bumi sendiri, atau misalnya gempa bumi dan erupsi gunung api, dan erosi oleh air dan angin secara terus-menerus dapat menciptakan suatu ruangan bawah tanah yang menjadi jebakan hidrokarbon. Kalau jebakan ini dilingkupi oleh lapisan yang impermeable, maka hidrokarbon tadi akan diam di tempat dan tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Perangkap minyak bumi sendiri merupakan tempat terkumpulnya minyak bumi yang berupa perangkap dan mempunyai bentuk konkav ke bawah sehingga minyak dan gas bumi dapat terjebak di dalamnya. Macam-macam jebakan bumi. Minyak bumi adalah yang pertama adalah perangkap stratigrafi. Prinsip dalam perangkap stratigrafi adalah minyak dan gas bumi terperangkap dalam perjalanan ke atas kemudian terhalang dari segala arah, terutama dari bagian atas dan pinggir. Hal ini dikarenakan batuan reservoir telah menghilang atau berubah fase menjadi batu lain, sehingga merupakan penghalang permeabilitas berasosiasi dengan ketidakselarasan. Ini bisa dilihat gambar dari perangkap stratigrafi. Yang kedua adalah perangkap struktural.
Perangkap struktural dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan dengan terbentuknya struktur lipatan dan patahan, yang merupakan respon dari kejadian tektonik dan merupakan perangkap yang paling asli dan perangkap yang paling penting. Pada bagian ini, berbagai unsur perangkap yang membentuk lapisan penyekat dan lapisan reservoir sehingga dapat menangkap minyak, disebabkan oleh gejala tektonik atau struktur seperti perlipatan dan patahan. Yang ketiga adalah perangkap hidrodinamik. Selanjutnya adalah eksplorasi batu bara dan tambang. Masing-masing mineral tambang memiliki densitas yang berbeda-beda. Karena itulah, maka bila terdapat variasi mineral di suatu lingkungan homogen, maka akan terdapat anomali yang berbeda, sehingga dapat diperkirakan mineral yang terkandung di dalamnya. Contohnya adalah biji besi. Dibuktikan dengan adanya anomali, membeloknya grafik pada jarak 0 seperti di gambar ini. Bila tidak ada anomali, maka seharusnya grafik miring, sesuai dengan adanya perlapisan granit yang miring. Selanjutnya adalah eksplorasi air. Penggunaan metode gravitasi tidak efektif karena air tidak memiliki anomali. Air relatif dapat menembus semua lapisan batuan sehingga tidak ada yang namanya jebakan air. Ada eksplorasi panas bumi. Umumnya jebakan panas bumi berasosiasi dengan tubuh intrusi batuan beku sebagai sumber panas. Tubuh intrusi batuan inilah yang dapat ditemukan dengan metode gravitasi. Adalah kelebihan gravitasi method. Yang pertama adalah relatif lebih murah, yang kedua bersifat non-destruktif, yang ketiga adalah instrumen yang ideal, gravimeter kecil dan portable. Kelemahan dari gravity method yang pertama adalah metode dengan tingkat anomali yang tinggi, perlu adanya survei geologi yang mendalam dibanding metode lainnya. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan tentang metode gravitasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.